Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami datang menghampiri tahta-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu. Bicaralah Tuhan dan ajar kami semua pagi hari ini. Kami siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah melupakan apa yang telah di belakangku. Diambil dari Filipi 3 ayat 13 sampai 16. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi, baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang hidup di masa lalunya. Mungkin di masa lalunya merasa berhasil, sukses, atau berbahagia, sehingga menurut pemikirannya itu perlu diketahui semua orang. Dan ia sering menceritakan berulang-ulang kepada banyak orang tentang keberhasilannya, kesuksesannya, atau kebahagiaannya itu. Padahal kenyataannya masa lalu tidak bisa merubah masa depan. Bagaimana merubah masa depan? Yaitu dengan mempersiapkan hari ini dengan baik. Persiapan untuk mengubah masa depan yaitu diawali dengan punya tujuan yang jelas dulu, agar kita tahu kemana kita akan melangkah, baru mempersiapkan hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan hidup tersebut. Saya pernah membaca buku yang berjudul Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Penulisnya adalah Rick Warren. Menurut buku tersebut, manusia diciptakan mempunyai tujuan atau titik awal yang jelas. Allah tidak sembarangan dalam menciptakan. Segala sesuatu pasti ada maksud dan tujuan yang jelas. Tujuan inilah yang dapat membawa manusia kepada panggilan Allah yang sempurna. Tujuan Allah ini dapat terkendala jika manusia sering mengingat-ingat masa lalu. Karena masa lalu bukan untuk dijadikan sebuah acuan atau standar bagi kita di dalam melangkah di masa yang akan datang. Masa lalu hanya bisa dijadikan sebuah pengalaman saja. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang selalu membanggakan masa lalu dan sulit melupakannya? Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari masa lalu? Rasul Paulus mengajarkan dua hal yang sederhana agar kita bisa keluar dari zona masa lalu. Yang pertama, melupakan yang di belakang. Melupakan adalah sesuatu yang sulit sekali dilakukan oleh setiap manusia, terutama ketika seseorang menerima kenangan yang tidak baik. Sulit sekali untuk melupakannya. Misalnya saat disakiti, inilah yang mengakibatkan manusia sulit sekali mengalami kemajuan karena selalu mengingat masa lalunya. Melupakan masa lalu adalah hal yang baik untuk kita bisa melangkah memasuki tahun ke depan. Tinggalkanlah masa lalu dan arahkan pandangan kita ke depan. Mulai fokus kembali untuk membangun sesuatu yang lebih baik agar kita dapat mengalami hal-hal yang baru yang penuh dengan mujizat, berkat, dan promosi dari Tuhan. Melupakan seperti ilustrasi orang yang melepaskan beban. Saat kita bisa melupakan kegagalan di masa lalu dan juga kesuksesan di masa yang lalu, maka kita akan bisa merasakan enteng saat melangkah. Masa lalu boleh dijadikan pelajaran, tapi jangan terus terikat oleh masa lalu yang akhirnya akan membebani kita meraih masa depan. Hal yang kedua, di mana kita bisa keluar dari masa lalu, yaitu berlari-lari kepada tujuan. Rasul Paulus mempunyai semangat yang luar biasa. Bukan hanya berjalan, tetapi harus berlari-lari. Itu bisa disebut sebagai kemauan keras untuk segera mewujudkan tujuan yang ditargetkan. Rasul Paulus tidak mau terjebak untuk selalu mengenang masa lalu dan akhirnya dia tidak bisa bergerak lebih cepat.
Karena itu, ia bertekad untuk segera meninggalkan dan berlari-lari untuk mengarahkan kepada tujuannya. Semangat pantang menyerah Rasul Paulus telah teruji dengan berbagai tantangan yang dihadapinya. Seperti karam kapal, dipenjara, diserang oleh berbagai banyak orang, didera, dan lain-lain. Tetap maju, berarti dia fokus dengan apa yang dihadapi, yaitu fokus kepada masa yang akan datang. Mari tinggalkan masa lalu, jangan ingat-ingat apa yang sudah terjadi, karena waktu tidak mungkin mundur ke belakang. Kita harus tetap maju untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan Allah di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar dan kami tahu pada pagi hari ini bahwa kami mau melupakan hal-hal yang di belakang, baik kesuksesan kami atau kegagalan kami sekalipun, karena apapun yang terjadi di belakang tidak bisa mengubah masa depan. Ajar kami saat ini fokus mempersiapkan diri kami untuk tidak mengingat masa lalu, tapi memfokuskan diri mempersiapkan masa yang akan datang. Pagi hari ini kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur dan siap menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat secara jasmani, berkat secara rohani kami terima hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.